Hari ini kita akan pendidikan agama Islam. Sebelumnya, Ibu minta, semuanya sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah sudah siap untuk belajar. Kita berdoa dulu sebelum belajar. Siap? Ikuti Ibu. Tangan ke atas menggapai tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Berdoa semuanya. Kita kalau berdoa harus dengan sopan. Berdoa kita kepada siapa? Kepada Allah. Siap? Sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siap belajar? Alhamdulillah. Hari ini kita masih di materi yang sama, yaitu materi tentang apa? Tentang apa? Masih ingat tidak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Kisah Nabi Nuh. Berarti hari ini masih tentang kisah Nabi Nuh. Tapi bedanya yang bercerita bukan ibu, tapi kalian. Berceritanya kita gunakan boneka kertas. Coba lihat ke sini semuanya. Pakai apa? Boneka kertas. Nabi Nuh berdakwah kepada orang-orang. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Karena pada masa itu orang-orang menyembah apa? Patung. Maka diutuslah Nabi Nuh ke kaumnya untuk memberikan risalah, berdakwah agar menyembah kepada Allah. Berdakwah tak henti Nabi Nuh kepada orang-orang, baik itu saat berkumpul, ada orang-orang berkumpul, Nabi Nuh datang untuk berdakwah. Kemudian Nabi Nuh juga berdakwah ke setiap rumah-rumah. Nabi Nuh datang memberitahukan untuk apa? Menyembah Allah. Terus Nabi Nuh berdakwah tak henti. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah? Sampai 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Banyak orang-orang yang mencemooh, yang tidak setuju kepada Nabi Nuh. Hai Nuh, coba buktikan kalau kau itu memang seorang nabi. Sampai ada yang berkata seperti itu kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah jalan agar semakin banyak orang-orang yang beribadah kepadamu dan mengikuti sesuai dengan perintahmu. Kemudian Allah mengutus atau memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal, karena banyak orang-orang Arab pada masa itu tidak mau ikut kepada Nabi Nuh, menolak pada Nabi Nuh, mencemooh Nabi Nuh, sampai berbuat jahat kepada Nabi Nuh karena tidak mau mengikuti perintah Nabi Nuh. Maka Allah perintahkan untuk Nabi Nuh membuat bahtera, membuat kapal di atas gunung. Nabi Nuh dan pengikutnya terus bekerja membuat perahu tak kenal lelah. Mana lagi orangnya? Ada lagi enggak? Oh, ada yang lagi gergaji, kayunya digergaji. Dibuat perahu bertahun-tahun, dibuat dengan kerja keras, dengan sabar, dan akhirnya jadilah perahu yang ada di atas gunung. Saat ada perahu di atas gunung, banyak orang-orang yang mencemooh Nabi Nuh. Mereka mengucapkan, dasar Nuh itu semakin kacau,
seperti orang gila masa membuat perahu di atas gunung. Mereka orang-orang yang tidak mau beriman terus mencemooh kepada Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh tetap bersabar dan teguh akan kepada pendiriannya, terus membangun sampai satu waktu Allah meminta Nabi Nuh untuk mengumpulkan orang-orang yang beriman dan hewan-hewan secara berpasangan untuk masuk ke dalam perahu. Maka hewan-hewan berbondong-bondong secara berpasang-pasangan masuk ke perahu. Orang-orang yang beriman juga ada yang masuk ke dalam perahu. Semuanya masuk ke dalam perahu. Saat itu, duduk sayang, duduk. Tiba-tiba petir menyambar. Tidak kelihatan sayang, duduk. Petir menyambar pemukiman. Rumah-rumah, duduk sayang, duduk. Rumah-rumah warga terkena hujan deras. Terus hujan banyak, air lama-lama semakin naik. Sampai akhirnya rumah dan harta mereka terkubur habis oleh banjir. Saat Nabi Nuh berada di perahu, banyak orang-orang yang tenggelam, yang kelihatan hanya tangannya saja. Semuanya luput, semuanya ada di dalam air, tenggelam semuanya. Saat di perjalanan, Nabi Nuh melihat ada anaknya. Siapa anaknya? Kan'an. Kan'an sedang berusaha naik gunung. Kenapa naik gunung Kan'an? Ingin menyelamatkan diri, ya. Saat Nabi Nuh melihatnya, Nabi Nuh berkata, "Wahai anakku," duduk sayang, duduk semuanya. "Wahai anakku, cepat naik ke dalam perahu ini agar kau selamat." Tapi Kan'an dengan sombongnya, dengan gagahnya, dia berkata, "Saya tidak mau mengikutimu ayah. Saya lebih baik menaiki gunung ini agar saya selamat." Duduk sayang ya, duduk. Agar saya selamat. Tak lama saat Kan'an berkata seperti itu, tiba-tiba ada ombak besar menyapu Kan'an. Akhirnya Kan'an hilang, tenggelam ditelan oleh air. Nabi Nuh bersedih, Nabi Nuh berduka. Kenapa? Karena anaknya tidak selamat, istrinya tidak selamat, karena tidak mau mengikuti perintah Allah, tidak mau mendengarkan Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa untuk selalu dimintai ampunan. Setelah hujan berhari-hari itu, setelah hujan yang besar itu, ya, perahu terus terombang-ambing. Dengan izin Allah, lama kelamaan air pun surut. Airnya surut dan perahu pun bisa mendarat. Nah, saat mendarat, alhamdulillah, pengikut Nabi Nuh semuanya selamat dan hewan-hewan pun selamat. Nah, Allah memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau mengikuti Nabi Nuh. Mereka semua selamat, ya. Dan bagi orang-orang yang tidak mau mendengarkan Nabi Nuh, yang tidak mau beriman, mereka semua terkena azab, yaitu tenggelam saat bencana banjir, ya. Nah, tugas untuk hari ini, tugasnya apa, Bu? Kalian buat sama seperti ini. Ibu berikan diberikan kertasnya. Nanti silakan digunting, bergiliran dengan teman, ya. Digunting. Ibu kelompoknya mana aja? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Setelah selesai menggunting, nanti kalian bagi kelompok. Siapa yang bagian menggunting?
yang bagian yang pegang ini? Yang pegang ini siapa? Dibagi-bagi sama temennya. Satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok. Sekarang kelompok satu akan presentasi, akan menampilkan kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh sesuai dengan gambar yang akan yang telah dibuat, yang telah digunting sekarang akan diceritakan. Silakan untuk bercerita. Karena zaman dulu semua orang menyembah patung. Terus lagi lanjutkan. Banyak orang-orang yang melihat Nabi Nuh membuat kapal di atas gunung menertawakan karena mana yang membuat kapal di atas gunung. Terus tiba-tiba datang hujan yang sangat deras, air pun kemana-mana. Beri tepuk tangan dulu untuk temannya yang berani bercerita di depan. Untuk mendakwahkan kaumnya untuk menyembah Allah. Hanya 80 orang yang ikut. Nabi Nuh berdakwah 80 orang. Kemudian Nabi Nuh datang ke rumah-rumah Menjadikan anaknya Nabi Nuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang kisah Nabi Nuh. Hari ini